麦わら。カムゴムのヘッド。Kau sudah berjuang dengan baik bocah hingga membuatku bertarung sejauh ini. Akan tetapi kau tetap tak bisa merubah dunia ini. Percakapan di atas adalah percakapan di satu waktu dengan bentrokan haki yang begitu kuat dan tajam yang menandakan siapa yang lebih perkasa, Luffy atau Kaido. Pada cover kali ini sepertinya Neji dan Yonji selamat dari eksekusi anaknya Big Mom karena buku untuk memenjarakan mereka sepertinya dibakar oleh seseorang, entah itu puding atau justru saudaranya mereka sendiri yang telah tiba di Whole Cake Island, yang mengakibatkan bebasnya Neji dan Yonji sebelum eksekusi dimulai. Lalu terlihat ruangan terbakar dan anak-anak dari Big Mom terlihat ketakutan di C. Scene dimulai di langit Onigashima. Terlihat sosok besar yang sedang bertarung, siapa lagi kalau bukan Kaido versus Luffy yang sedang bentrokan begitu kuat dan tajam. Nah, jika dilihat dari dekat, rupanya Luffy sedang menjotos Kaido yang dalam mode naga apinya. Kepala yang keras sedang didesak oleh tangan gede Luffy untuk menjatuhkan Kaido ke tanah. Tetapi Kaido terus menatap tajam Luffy hingga ia teringat akan masa lalunya, yaitu 46 tahun kepungkur, dimana ketika saat itu ia berumur 10 tahun yang sudah menjadi prajurit terkuat dan mampu memporak-porandakan sebuah kota. Setelah kejadian itu Kaido menghadap ke hadapan raja guna untuk dijadikan prajurit angkatan laut. Namun ia menolaknya untuk ini. "Woi, kenapa Nyong harus dijadikan anjing pemerintah? Kau berniat menjadikanku sebagai alat pemerintah?" "Begini Kaido, kau terlalu kuat berada di negeri ini. Tenan weh, serang ngapusi Nyong. Negeri ini bukan hanya akan mendapat status manusia, tetapi negeri ini berhak untuk mendapatkan hak berpartisipasi di referee." Namun Kaido terus ngelawan dan akhirnya ia dirantai. Setelah beberapa saat ia dibawa oleh kapal pemerintah dunia. Namun di tengah-tengah perjalanannya ia kabur hingga poster buronan Kaido bertebaran yang bertuliskan 70 juta berry. Sungguh mantap jiwa, di usia yang masih muda nilai buronannya bisa mencapai jutaan. Tapi beda dikit lah sama Robin yang nilainya 79 juta di usia yang sama. Sepertinya itu sepadan dengan fisiknya yang kuat, sekaligus ia adalah ras Oni. Namun fakta unik ketika Wong Wong membicarakan mengenai Kaido yang akan tertangkap ketika ia lapar. Jadi umpannya gampang saja, dikasih makanan maka ia akan mendekat, menyerahkan diri untuk ditangkap. Namun ketika ia sudah kenyang ia akan lari meninggalkan penjara. Yah, nampaknya penjara bagi Kaido seperti warteg baginya, gak ada seram-seramnya woi. "Woi bocah tengi, apa kau sungguh ingin menjadi bajak laut? Hah? Rock ingin menemuimu, apa yang akan kau lakukan bocah?" Setelah saat itu Kaido sudah berlayar dengan bajak laut Rock. Namun di suatu saat situasi genting tiba-tiba datang, di mana mereka harus pergi ke God Valley. Namun entah pertarungan apa yang mereka hadapi sehingga bajak laut Rock disebek kalah. Orang-orang yang mendengar berita ini nampaknya shock. Mereka dibuat tak percaya karena bajak laut ini terkenal karena mereka dipenuhi para monster yang gila. Namun sepertinya konflik internal lah yang mengakibatkan mereka bisa dikalahkan. Orang-orang yang mendengarnya bahwa yang telah mengalahkan bajak laut Rock adalah prajurit angkatan laut yang bernama Grab. Namun di sisi lain Big Mom muda masih selamat dan terlihat sehat-sehat saja, di mana ia mencari sosok Kaido kecil. Entah Big Mom menemukan Kaido apa ora, tetapi scene pindah di percakapan Kaido dengan Higurashi 10 tahun setelah kejadian itu, di mana menurut Higurashi Kaido adalah simbol dari kekerasan. Kekerasan dalam sejarah umat manusia terbukti sudah menyelesaikan permasalahan di dunia. Karena manusia itu adalah seperti binatang, memakan atau dimakan, memang itulah alam bekerja. Dunia di mana senjata sangatlah penting. Yok, aku punya tawaran yang bagus untukmu. Entah tawaran apa yang ia berikan ke Kaido karena tidak diperlihatkan. Lanjut flashback berlanjut maju sitik, di mana Kaido sedang menyampaikan pesan-pesan spesialnya buat para anak buahnya. Ia mengajak anak buahnya untuk menyeret para penguasa yang hidup penuh kedamaian ke medan pertarungan. Dan itulah arti dari kesetaraan dan kebebasan. Namun setelah pidato selesai dan nampaknya Kaido sedang ngobrol ngalor ngidul bersama King, ia sempat membahas siapa yang telah memberitahu Yamato tentang Joy Boy. King menjawab dengan, "Aku mendengarnya dari mulut Yamato saja."
Oh ya King, jika aku sama seperti orang yang kau tunggu, aku mengerti siapa Joy Boy sebenarnya, kata Kaido. Hah, siapa? Sepertinya keinginan Oden untuk membuka negeri Wano itu dikhususkan untuk menyambut Joy Boy, King menjawabnya. Namun kita kembali ke masa Saiki, terlihat si P0 yang masih selamat terbang menjauh Onigashima, entah dia kabur atau melaporkan kepada Gorosei secara langsung. Sementara itu Yamao dan Momo terlihat berteriak dan berusaha mengeluarkan awan kintonnya. Lalu kemeriahan begitu terasa di ibu kota bunga. Mereka nampaknya tak sadar di atas sana ada geger geden penentu nasib negeri Wano ke depannya. Sementara di dalam kastil Onigashima, suara gemuruh betul-betul membuat takut seisi Onigashima. Air tiba-tiba keluar, orang-orang yang menyaksikannya hanya bisa bengong melihatnya. Namun bagi orang-orang yang tak bisa berenang, ini sungguh menjadi bencana. Terlihat Brook dan Robin tak bisa apa-apa. Usopp yang berteriak sembari memegang Kinemon dan Kiku. Lalu terlihat Otama dan Nami akan terkena air yang begitu gede hingga sampailah air keluar dari Onigashima. Namun tetap saja air masih banyak di dalam. Sanji yang dipeluk oleh Osome dengan eratnya hanya bisa berteriak Osome. Namun walaupun begitu, ketika semua orang panik melihat air yang begitu banyak, hanya Denjiro lah yang merasa tenang dan memuji Yori karena telah berjuang dengan sangat baik selama beberapa tahun terakhir. Sementara di luar pulau Onigashima, nampak ketakutan Momo akan jatuhnya Onigashima, akan tetapi ia terus mewaspadai dan berjaga-jaga agar Onigashima tidak jatuh. Sementara itu pertarungan Luffy vs Kaido lagi sengit-sengitnya. Terlihat Kaido menggigit tangan raksasa Luffy karena sepertinya Kaido tak sudi untuk kalah begitu wae. Woi bocah, dunia seperti apa yang sebenarnya ingin kau buat? Pertanyaan Kaido ini nampaknya menjadi bumerang baginya karena pertanyaan ini menimbulkan semangat Luffy yang meningkat. Tinju raksasa Luffy semakin berbobot dan Kaido dibuat tak berdaya. Aku akan membuat dunia di mana teman-temanku bisa makan sepuasnya, Kaido. Tinju Luffy begitu dahsyat yang mengakibatkan tembusnya pertahanan Kaido dan awan kinton yang menerbangkan Onigashima akhirnya menghilang. Lalu Yamato beserta Momo panik melihat ini, namun tak ada cara lain untuk tak menyerah. Momo langsung berusaha untuk mengeluarkan awan kinton dan segera menyelimuti Onigashima. Namun di sisi lain Kaido terjun bebas menuju ibu kota bunga akibat tinju sadis yang Luffy berikan. Suara ledakan naga merah Kaido terdengar begitu hebatnya, namun dalam keadaan sadar atau tidak ia mengingat lagi pembicaraannya dengan King. Ia mulai mengerti siapa itu Joy Boy, yaitu orang yang nantinya akan mengalahkannya. Namun King hanya bilang berarti wong itu nono. Sama seperti Big Mom, Kaido juga dijatuhkan lawannya dan memimpikan siapa itu Joy Boy. Sedangkan Big Mom memimpikan di mana harta karun One Piece berada. Salah satunya di sini kan Roger. Kemudian setelah Kaido benar-benar jatuh, rupanya Momo sudah membawa pulau Onigashima di pinggiran pemukiman penduduk yang sedang melayangkan harapan mereka supaya terwujud. Dan ia kelelahan lalu semaput. Lalu sama seperti Momo dan Kaido, Luffy sepertinya juga kelelahan dan ia juga tepar. Bersambung ending yang sangat melelahkan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga terhibur dan aku pengen rebahan lagi kayaknya nih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.